Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari para frater di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar mengadakan kerja bakti menanam sayur di kebun. Para frater bekerja dengan penuh semangat. Ada yang mencangkul, membersihkan rumput, menggemburkan tanah, dan ada yang menanam. Tanaman yang ditanam pun banyak, seperti sawi, kangkung, cabai, dan sebagainya.
Mereka bekerja dengan penuh pengharapan agar yang ditanam dapat tumbuh dengan subur. Setiap hari, tanaman itu dirawat dengan cara disiram dan diberi pupuk. Beberapa minggu kemudian, tanaman yang ditanam itu tumbuh dan mulai berbuah, sehingga dapat dinikmati hasilnya bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita kerap kali menginginkan sesuatu dengan instan tanpa adanya usaha. Padahal hidup ini adalah suatu proses dan seturut rancangan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menceritakan dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah diumpamakan seperti seorang petani yang menaburkan benih di tanah. Lalu benih itu tumbuh tanpa diketahui oleh petani itu. Bagaimana terjadinya? Benih yang ditabur pasti tumbuh. Perumpamaan kedua tentang kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji yang sangat kecil, namun biji sesawi itu menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung dapat bersarang di situ. Perumpamaan biji sesawi menekankan bagaimana proses pertumbuhan biji yang sangat kecil bila diurus dengan baik, maka akan bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan hari ini, Tuhan mau menegaskan bahwa perkembangan kerajaan Allah itu tidak kelihatan, tetapi dahsyat dan luar biasa. Yesus menerangkan bagaimana iman itu tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Pada mulanya sangat kecil, bahkan mungkin tak kelihatan, tetapi lambat laun iman itu akan berkembang dan menghasilkan buah. Yesus pun dalam menghadirkan kerajaan Allah seperti pertumbuhan tanaman itu. Kerajaan Allah ialah kerajaan yang dibangun atas dasar hidup Allah, yakni cinta, kerahiman, belas kasih, pelayanan, pemberian diri, demi terciptanya kebaikan bersama. Kerajaan Allah bukan wilayah politik, melainkan berada di dalam hati kita. Jika iman kita dipupuk dan dibangun, maka akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Itulah kerajaan Allah yang tumbuh dan berkembang. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan ini Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kita telah menerima benih kerajaan Allah dalam bentuk iman kita. Kita dituntut untuk bertumbuh dan berkembang hingga menghasilkan buah. Dengan iman, pengharapan, dan kasih, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun kita di setiap langkah kita. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini melalui sikap hidup kita di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami.
Bantulah kami mengembangkan iman kami, hingga kami semakin mampu bertumbuh dan berbuah demi mewujudkan kerajaan-Mu di bumi ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.